Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah, Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du, ayuhal netizen rahimakumullah. Jumpa lagi di warung kopi Kang Said, jumpa lagi di Calon Ulama Official Channel, gudangnya pengetahuan Islami. Ingat, yang kami sajikan hanya pengetahuan, karena ilmu harus talaki dengan guru mursyid, yang sanad keilmuannya mutasil atau tersambung hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini Al-Fakir akan menyajikan nasi goreng spesial. Maksudnya menyajikan konten tentang golongan-golongan wanita yang dilaknat Allah. Rasul kita dan guru kita Muhammad memperingatkan wanita tentang beberapa perbuatan yang melanggar syariat, karena terjatuh ke dalamnya merupakan salah satu penyebab kemurkaan Allah kepada mereka, dan tidak masuknya mereka ke surga. Semoga Allah melindungi kita. Di antara hal-hal yang dilakukan oleh wanita yang membuatnya terkutuk adalah jenis pertama, yaitu para pencukur alis. Allah telah melaknat para pencukur alis. An-namisat, artinya pencukur alis, yaitu orang yang mencabut atau merapikan alis. Sedangkan mutanamisat adalah orang yang ditata alisnya, atau yang menjadi objek dari tindakan tersebut berdasarkan permintaannya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang mulia tentang para pencukur alis dan yang ditata alisnya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau telah berkata, Allah melaknat para wanita yang bertato dan para wanita yang minta ditato, para wanita yang menyuruh wanita lain untuk mencabuti bulu alisnya agar menjadi tipis dan tampak indah, dan para wanita yang merenggangkan gigi mereka sedikit untuk kecantikan, dan para wanita yang mengubah ciptaan Allah. Jenis kedua adalah para pelukis tubuh atau tato, baik yang membuat maupun yang ditato. Tato ialah tanda pada tubuh yang dihasilkan dengan cara menusukkan jarum pada tubuh hingga mengeluarkan darah, kemudian meninggalkan warna membiru atau menghijau dari bekas tusukan jarum tersebut. Adapun dalil larangan ini sama seperti hadis di atas. Tipe ketiga adalah wanita yang melakukan perenggangan gigi. Seperti yang telah kami sebutkan kepada para penonton yang terhormat dalam pembicaraan sebelumnya, Allah melaknat wanita yang melakukan tato dan yang meminta untuk ditato. Di akhir pembicaraan, disebutkan bahwa wanita yang merenggangkan gigi untuk mempercantik diri adalah juga termasuk dalam larangan tersebut, karena mereka mengubah ciptaan Allah. Perenggangan gigi adalah mengosongkan ruang di antara gigi seri dan gigi taring. Rasulullah bersabda bahwa wanita yang merenggangkan gigi untuk mempercantik diri adalah termasuk dalam larangan tersebut, karena mereka mengubah ciptaan Allah. Tipe keempat adalah wanita yang menyambung rambut. Al-wasilah adalah wanita yang menyambung rambut, yaitu yang menghubungkan rambutnya dengan rambut lain. Nama jenis ini di zaman kita adalah. Sedangkan al-mutawasilah adalah orang yang rambutnya akan disambung, yaitu yang menjadi objek dari tindakan tersebut berdasarkan permintaannya. Dari Aisyah binti Abu Bakar, dia berkata, seorang wanita datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki seorang putri yang akan menikah, tetapi rambutnya rusak karena terkena sesuatu, apakah saya boleh menyambung rambutnya?" Berikut adalah terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Rasulullah bersabda, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut, dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya. Adapun jenis kelima adalah wanita yang dibenci suaminya. Rasulullah bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, tetapi ia menolak, lalu suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi. Hadis yang disepakati. Jenis keenam adalah wanita yang menyerupai laki-laki, yaitu mereka yang disebut oleh Rasulullah Muhammad, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jenis ketujuh adalah para pelayat atau wanita yang meratapi, yaitu wanita yang melakukan ratapan di tempat berkabung dan berteriak atas kematian. Dari Rasulullah Muhammad, beliau bersabda, wanita yang meratap, jika tidak bertaubat sebelum ia meninggal, kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan pakaian dari cairan tembaga dan mantel dari kudis. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor 934.
Rasulullah juga bersabda, Allah melaknat wanita yang meratapi dan yang mendengarkan. Sebenarnya hadis ini memiliki kelemahan dalam sanadnya, tetapi maknanya memiliki bukti yang mendukung, yaitu bahwa meratapi adalah haram dan tercela dalam Islam. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi wanita untuk melakukan ratapan, begitu juga bagi pria. Baik pria maupun wanita tidak boleh meratapi, dan meratapi adalah mengangkat suara dengan tangisan, yang secara syar'i adalah haram. Tipe 8 adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tetapi ketat, atau menampakkan bentuk lekukan tubuhnya. Mereka dilaknat, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. 1. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan 2. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim, nomor 2128. Dan kita tidak boleh melupakan bahwa laknat adalah pengusiran dan penyingkiran dari rahmat Allah. Berikut adalah terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Jika seseorang diusir dari rahmat Allah yang Maha Tinggi, maka siapa yang akan mengasihinya? Kami berlindung kepada Allah dari kutukan, dan kami memohon kepada Allah untuk memberikan rahmat. Ingatlah, saudariku muslimah, bahwa keindahan dunia ini akan sirna, dan yang akan tersisa bagi kita hanyalah amal soleh. Ingat juga sabda Nabi Muhammad ketika beliau berkhutbah kepada para wanita, wahai sekalian wanita, perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk membimbing wanita-wanita muslim kepada apa yang engkau cintai dan ridhoi, serta kepada apa yang engkau perintahkan, dan kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, ridhoilah kami, dan bantulah kami dalam mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Teguhkanlah kami semua, baik wanita maupun pria, dalam ketaatan kepadamu hingga kami bertemu denganmu. Amin. Ya Allah, teguhkanlah kami dengan ucapan yang tetap di kehidupan dunia dan di akhirat, perbaiki amal-amal kami, ikhlaskan niat-niat kami, dan baikkanlah akhir hayat kami. Berikanlah kami surga yang tertinggi tanpa hisab, dan tanpa siksaan sebelumnya, dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Penyayang. Ini adalah syariat Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mengetahui. Semoga solawat dan salam tercurah kepada junjungan kami, Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya semuanya. Semoga kalian selalu dalam perlindungan dan keamanan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang terhormat, jangan lupa untuk menyukai video ini, dan berlangganan saluran kami sebagai dukungan agar kami dapat terus menyajikan lebih banyak video, insya Allah. Barakallahu fikum.